Kemenko Pangan ini kan membawahi beberapa kementerian lainnya dalam mencapai tujuan ultimately yaitu ketahanan dan swasembada pangan. Begitu banyak lembaga yang terlibat, begitu banyak kementerian yang terlibat, pusat dan daerah. Nah, dari Kemenko Pangan bagaimana agar koordinasi lebih berjalan mulus dan tidak saling tumpang tindih secara teknis, Pak? Ya, makasih Mbak Sabrina. Jadi tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Menko Pangan kita, Pak Zulkifli Hasan, bahwa fungsi dari Menko Pangan ini sangat strategis, beliau sampaikan. Dan mungkin perlu kami jelaskan sedikit bahwa kalau kita berbicara pangan, maka kita berbicara mulai dari sawah sampai kepada meja konsumen. Jadi kalau bahasa ininya from farm to table. Nah, begitu panjangnya rantai sehingga Pak Menko tadi sampaikan bahwa segala urusan ini harus kita urusi. Oleh karena itu kehadiran Menko Pangan sangat strategis dalam menyusun langkah bersama, gitu kira-kira ya. Jadi kalau kita bicara koordinasi maka 6 kementerian dan lembaga hampir tiap 2 hari itu akan ada rapat koordinasi Mbak di kantor kami gitu. Karena begitu banyaknya permasalahan, begitu banyaknya hal-hal yang isu-isu yang harus kita koordinasikan. Jadi yang penting adalah bahwa bagaimana kita selalu bersama, komunikasi terus berjalan dan secara fisik seminggu 3-4 kali kami lakukan koordinasi. Di tahun ini kira-kira program hulu dan hilir apa saja yang akan dioptimalkan dari Kemenko Pangan untuk mencapai ketahanan dan swasembada pangan di Indonesia, Pak? Ya, tentu kita akan berbicara dari permasalahan yang kita hadapi, Mbak. Mulai dari hulu itu tadi kita akan berbicara mengenai lahan. Tadi Pak Menko sudah sampaikan bagaimana kita mengendalikan alih fungsi lahan ya terkait dengan pupuk dan sebagainya di hulu. Di masyarakat kita di hilir kita akan berbicara bagaimana diversifikasi pangannya, bagaimana ketersediaan pangan pada saat yang tepat dengan harga yang tepat ya. Dan indikator yang menarik adalah apa Mbak Sabrina? Di hulu kita akan berbicara dengan inflasi dan alhamdulillah kita sukses mengendalikan inflasi itu, dan di hulu kita akan berbicara tentang nilai tukar petani. Nah, ini adalah keseimbangan kita, bagaimana kita mengendalikan harga di tingkat masyarakat, tapi di satu sisi petani kita masih mendapatkan untung. Itu kira-kira yang perlu kita atur strategi-strateginya. Gitu. Baik, kita berikan apresiasi untuk Bapak Prayudi Samsuri. Bapak sedikit saja Pak, kita ingin mendengar Pak, kalau current issue atau pembahasan yang saat ini menjadi pembahasan utama di saat ini dari Kemenko Pangan Pak, untuk mencapai swasembada dan ketahanan pangan 2025 ini, apa Pak? Ya. Yang sedang dibicarakan? Yang terakhir kami rapat koordinasi langsung dipimpin oleh Pak Menko itu terkait dengan sebagai Satgas pembentukan Koperasi Desa Mandiri Pangan. Kopdes ya Pak ya, yang memang dari Pak Prabowo ya Pak ya. Koperasi Desa Merah Putih dan tentu karena penugasannya di Pak Menko Pangan maka tentu koperasi ini berada di desa dan based on commodity ya. Unggulan-unggulan desa kita adalah komunitas pertanian, maka tentu ini akan menjadi tugas besar dan sangat mulia untuk kita lakukan bersama. Itu isu yang besar di apa kira-kira Pak rencana atau manfaat dari Kopdes Merah Putih ini dan bagaimana dampaknya terhadap ketahanan dan swasembada pangan di Indonesia? Kapan juga nanti pelaksanaannya Pak mungkin? Betul, di satu sisi kita akan melibatkan peran serta masyarakat di level bawah. Tentu berarti bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat akan kita dorong. Dan dengan adanya program pemerintah tentu lintas KL akan turun bersama. Tentu ada di Kementerian Koperasi, dari BUMN, ya, kemudian Kemendagri sendiri. Dan tentunya menurut saya bahwa tentunya kita akan bersama-sama membangun kekuatan ekonomi itu berasal dari desa. Gitu. Kapan kita bisa ekspektasikan bisa mendengar Kopdes ini akan dijalankan Pak? Apa atau sudah berjalan? Sesuai penugasan akan di-launching di hari koperasi nanti. Di hari koperasi nanti? Wah luar biasa, kita nantikan ya Pak ya nanti pelaksanaannya. Terima kasih.